Komoditas utama yang dibahas yaitu peternakan perikanan dan perkebunan. Komoditas utamanya yaitu sapi, ikan mas, dan padi. Konsep diversifikasi. Peternak menternak sapi, kemudian sapi mengeluarkan kotoran yang bisa dijadikan sebagai pupuk organik yang bagus untuk kesuburan tanah tanaman padi. Lalu dari tanaman padi bisa diambil jeraminya untuk pakan sapi dan bisa diolah menjadi sekam padi untuk pakan ikan mas. Masing-masing dari komoditas diolah menjadi produk olahan, lalu dijual atau dipasarkan. Diversifikasi produk ini menggunakan jenis diversifikasi vertikal. Dari sapi perah, produk susunya bisa diolah menjadi yogurt, keju, mentega, susu bubuk, es krim, dan susu kental manis. Produk olahan daging bisa diolah menjadi sosis, konit, dendeng, bakso. Dan produk olahan dari kulit sapi ini bisa dijadikan sepatu, tas, jaket, sofa, bandeng, dan lainnya. Selanjutnya dari ikan mas bisa diolah menjadi produk olahan berbumbu menjadi ikan bakar bumbu, ikan bumbu rica-rica, pindang ikan mas, gulai ikan mas, dan ikan mas bumbu kuning. Kemudian, yang terakhir dari padi, produk dari tepung beras dapat dijadikan kue, mie, dan lainnya. Serta dapat dijadikan produk makanan olahan seperti kerupuk beras, rangginang, opak, ketupat, lemper, mango sticky rice, dan lainnya. Potensi pasar sangat besar untuk produk olahan dari sapi perah seperti yogurt, keju, mentega, susu bubuk, dan es krim. Karena permintaan olahan susu yang meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesadaran akan pentingnya nutrisi. Potensi pasar ekspor Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemasok susu ke negara tetangga, terutama produk olahan seperti yogurt dan keju. Potensi pasar di bidang kuliner, permintaan ikan mas untuk konsumsi segar maupun olahan terus meningkat. Sebagai bahan pangan pokok, permintaan beras akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Adapun beberapa tantangan seperti cuaca berpengaruh terhadap kualitas susu sapi. Peternak diusahakan memperhatikan kualitas daging, penyakit hewan, persaingan ikan mas dengan ikan tawar lainnya yang cukup ketat. Produksi padi yang seringkali terhambat oleh faktor cuaca, hama, dan penyakit, serta peternak membutuhkan teknologi pengolahan yang modern dan higienis. Target pasar pada usaha produk sapi perah ini yaitu bisa memasarkan ke pabrik seperti pabrik keju, pabrik mentega, bisa juga kepada toko-toko, pasar tradisional, dan semua kalangan. Selanjutnya pada usaha produk ikan mas ini dapat memasarkannya ke restoran, tempat pemancingan, pasar tradisional, dan masyarakat. Kemudian pada produk padi dapat memasarkan ke pasar tradisional, toko sembako, dan sekam padi yang sudah diolah dijual ke toko pakan. Strategi pemasaran yang bisa dilakukan, yang pertama mengenal target pasar. Menentukan target pasar merupakan bagian penting dalam mengembangkan strategi pemasaran. Dengan memahami target pasar, bisnis dapat lebih fokus menarik minat konsumen, menyesuaikan produk dan penetapan harga, serta meningkatkan penjualan dan profitabilitas. Kemudian yang kedua, menentukan branding yang kuat seperti nama merek, logo, dan desain yang mudah diingat dan mencerminkan kualitas produk untuk membedakan merek dari merek kompetitor, membangun kepercayaan konsumen, meningkatkan penjualan, dan menciptakan loyalitas konsumen. Yang ketiga, promosi yang efektif seperti pada media sosial, event,